Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu cara hidup yang dapat membuat individu memenuhi segala potensinya dan mampu bergerak ke arah kehidupan manusia yang baik. Kebahagiaan ini bisa dicapai ketika manusia sudah mampu menundukkan nafsu, yang mana nafsu hewan dan setan pada dirinya dan menggantikan sifat malaikat. Menurutnya, orang yang memiliki kebahagiaan tertinggi adalah manusia yang telah terbuka hijabnya terhadap Allah, sehingga ia merasa dirinya terkontrol oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Jenis kebahagiaan. 1. Perasaan gembira. Perasaan gembira ini muncul ketika Anda menikmati momen-momen yang sangat terjadi dan merasa puas dengan apa yang Anda miliki saat ini. Banyak cara mudah yang bisa dilakukan untuk menemukan kegembiraan. Misalnya dengan melakukan hal-hal yang Anda senangi, pergi ke tempat-tempat yang ingin dikunjungi, dan mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan. Terus yang kedua adalah kehidupan sosial. Orang yang sangat bahagia adalah orang yang memiliki kehidupan sosial yang baik dan sering melakukan sosialisasi. Yang ketiga yaitu faktor agama atau religius. Orang yang religius lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupan karena agama dan dapat memberikan harapan akan masa depan dan menciptakan makna hidup bagi manusia yang nantinya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, faktor pernikahan. Dalam suatu penelitian ditemukan bahwa orang yang menikah bisa mempengaruhi panjangnya usia dan mendapatkan penghasilan yang cukup banyak. Terus yang kelima yaitu faktor usia. Usia remaja sekitar usia 20-24 tahun merasakan lebih bahagia dibandingkan dengan usia di bawahnya dan sebaliknya. Seorang remaja berhak bahagia namun tergantung dari lifestyle dan prinsip tentang kehidupan. Yang keenam, faktor finalis atau bahagia bisa karena uang. Semakin banyak uang, semakin dia merasa bahagia. Secara ilmiah terdapat beberapa skala kebahagiaan. Yang pertama yaitu merasa kepuasan terhadap hidup. Yang kedua yaitu sikap ramah dalam lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu memiliki sikap empati. Yang keempat, memiliki pola pikir yang positif. Yang kelima, merasa kesejahteraan dalam hidup. Yang keenam, bersikap riang dan ceria. Terus yang terakhir yaitu memiliki harga diri yang positif. Agar mahasiswa menjadi pribadi yang bermakna dan bahagia, yang harus mahasiswa lakukan yang pertama yaitu membangun persepsi tentang hidup. Hidup harus memiliki arah dan tujuan, maka hindarilah menyia-nyiakan waktu, karena sedetik pun dalam menjalani kehidupan harus memiliki cita-cita. Yang kedua, tanganilah permasalahan dengan cara kreatif. Mahasiswa pasti memiliki pengetahuan yang lebih, jadi seharusnya menangani masalah dengan cara yang kreatif. Yang ketiga, jangan pernah menganggap sering diperlakukan tidak adil, terutama ketika dikecewakan orang lain. Dan yang paling penting, kita tidak boleh mengecewakan orang lain juga. Yang keempat, capailah tujuan hidup dengan membuat skala prioritas. Harus peduli dengan perkembangan dan pertumbuhan pribadi. Misalnya hari ini suka mengeluh, maka kedepannya kita belajar untuk tidak mengeluh. Yang kelima, memiliki hubungan saling mengutamakan, yaitu jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jadi jangan menuntut tanpa memperbaiki diri. Yang keenam, jangan menutup diri dari orang lain.
Jika sudah memiliki teman khusus, jangan menjauhi teman yang lain, dan terimalah kritik dari orang lain, karena orang yang mengkritik kita adalah orang yang sering dengan kita. 7. Jadilah orang yang menyenangkan dan bersahabat. Misalnya saat bertemu dengan orang lain, jangan merasa muka jutek. Yang ke-8 yaitu tidak memiliki ketakutan dalam menjalani hidup ini. Jangan pesimis,